Sahabat, karena mungkin pemateri sudah datang, mungkin saya kasih waktu 2 menit lah. Sambil menunggu yang lain, 2 menit lagi kita mulai. Jam 15.19 kita mulai mungkin. Barangkali temannya yang masih belum join, bisa langsung dihubungi untuk segera join. Monggo sahabat. Dua menit lagi. Baik. Ya, kedengeran ya suara saya ya, Mas Mbak? Kedengeran suara saya ya? Jelas. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti buatan live YouTube atau Instagram apa, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fajaruddin Fatwa SHMSI, dan yang saya hormati juga Ketua Rayon PMII Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya beserta staf jajarannya, dan sahabat-sahabat yang saya hormati pula. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melakukan kegiatan tadarus politik yang sudah sampai di vol ke-11. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Baginda Agung Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai dengan zaman ilmu pengetahuan. Sehingga kita bisa menikmati manisnya pengetahuan, kita bisa menikmati tadarus politik pada hari ini. Karena berkat dari kedatangan Rasulullah, kita bisa dengan membawa rahmatnya dan ilmu pengetahuan, kita bisa menikmati tadarus politik pada hari ini. Baik sahabat-sahabat, bahwasanya kali ini kita sudah memasuki di vol ke-11 dari tadarus politik. Tentunya ini merupakan sudah hampir penutupan dari tadarus, dari segala rangkaian dari tadarus politik PMII Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya berharap bahwasanya tadarus politik ini akan memberikan manfaat yang lebih bagi diri kita sendiri maupun bagi masyarakat yang luas. Mungkin setelah ini sahabat-sahabat sudah tahu tentang ilmunya, tentang ilmu politik, dan mungkin bisa disebarluaskan ke masyarakat luas ataupun bisa untuk diri sendiri. Dengan tidak bisa untuk menyebarkannya. Baiklah sahabat-sahabat, perkenalkan di sini saya Ibnu Hamdun akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Diskusi dari tadarus politik vol ke-11 ini yang bertemakan tentang politik hukum internasional. Nah, sebelum itu mungkin saya sedikit memberikan gambaran tentang politik hukum internasional sendiri. Bahwasanya politik hukum internasional ini kalau misalkan kita kaji, itu kan politik dan hukum internasional. Politik itu bagaimana kita memahami politik itu sebagai kekuasaan, bagaimana kita bisa mendapatkan kekuasaan baik secara hukum ataupun non hukum. Nah, sedangkan dari hukum internasional sendiri itu suatu perjanjian atau suatu adat yang kita pegang dari hukum internasional. Jadi yang dipegang oleh masyarakat internasional, suatu perjanjian itu dinamakan sebagai hukum internasional. Nah, kalau bicara tentang politik hukum internasional, maka tidak akan jauh
melenceng atau tidak akan jauh dari pembahasan bagaimana suatu negara ini memanfaatkan hukum internasional untuk kepentingan nasionalnya. Jadi politik hukum internasional ini berhubungan erat dengan pelaksanaan dari hukum internasional. Bagaimana sih hukum internasional ini nantinya diterapkan oleh masing-masing negara sesuai dengan konsep nasionalnya. Jadi kepentingan nasionalnya itu bisa terakomodir melalui hukum internasional. Nah, tentunya mungkin hukum internasional ini akan dilanggar. Salah satunya mungkin seperti itu, dan dan akan dinomorduakan, dijadikan sebagai prioritas yang kedua, bukan yang pertama lagi. Karena yang pertama adalah bagaimana kita bisa melaksanakan kepentingan nasional dari negara tersebut. Nah, mungkin seperti itu. Dan itu pun sesuai dengan pandangan dari realisme yang menyatakan bahwasanya hukum internasional ini sebenarnya merupakan sebuah bentuk dari pelaksanaan negara-negara superpower yang memiliki power besar untuk menghegemoni dari negara-negara yang di bawahnya. Jadi seperti itu mungkin dari pengantar dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh pemateri. Setelah ini mungkin dilanjutkan oleh pemateri. Sebelum itu saya bacakan dari biodata pemateri. Nama Haji Ahmad Fajaruddin Fatwa, SHMHI, tempat tanggal lahir Surabaya 13 Juni 1976, alamat Brigjen Katamso nomor 88, Jatiwaru Sidoarjo 61256, jabatan Lektor Kepala Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UINSA Surabaya. Kontak personnya mungkin bisa dicatat 0881 3304 305 30. Nah, pendidikannya beliau juga menempuh pendidikan formal di IAIN Sunan Ampel Surabaya, mengambil Ahwal al-Syakhsiyah dan ilmu hukum pidana dari Universitas Bayangkara. Kemudian melanjutkan ke jenjang magister hukum Islam di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, beliau juga bergabung dan menempuh pendidikan di sosial keagamaan. Yang pertama yaitu di Ponpes Ihya Ulum di Dukuh Gresik. Yang kedua yaitu Ponpes Wali Songo Ngaban Ponorogo. Yang ketiga Ponpes Aliasini Pakalan Sluke. Dan beliau juga pernah mengikuti pendidikan tambahan profesional di beberapa universitas dunia. Nah, yang pertama itu pernah di Confirmatory Social Research di University of Melbourne, the University of Canberra, mengambil Media and Curriculum Course, dan Entrepreneur Education, University of Sydney, dan Diploma in Development Leadership, Santa Francis Xavier University, Advocacy and Citizen Engagement dari Cozy International Institute. Nah, mungkin itu yang pendidikan dari pemateri, sungguh luar biasa, sangat tinggi sekali dan sangat banyak sekali pendidikannya. Dan sekarang ini menjadi pengasuh pondok pesantren Banu Hashim, Jatiwaru Sidoarjo, sebagai narasumber tetap fikih kontemporer SASFM dari Masjid Agung Surabaya, guru Nasi Banu Hashim, Ma'arif Banu Hashim, instruktur tetap Sekolah Hukum PMI Rayon FSH UIN Sunan Ampel Surabaya, dan terakhir pembina Pramuka Gudeg Sunan Ampel dan Nyai Karimah Pramuka UIN Sunan Ampel Surabaya. Demikian saya bacakan dari CV pemateri. Untuk kemudian selanjutnya mungkin saya serahkan kepada pemateri untuk menjelaskan materi pada tadarus sosial politik pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo kepada pemateri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengucapkan selamat datang di Tadarus Politik PMII FISIPS. Izinkan saya mengucapkan salut kepada Anda semua karena Anda mampu untuk melakukan dan mengisi kegiatan ini dengan baik. Apakah wajah saya kelihatan? Wajah saya memang nggak enak dilihat. Kelihatan, Nak? Ini kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Saya ini mau sharing kok nggak bisa ya ini. Nah, oke, saya coba lagi ya. Kelihatan nggak sharing saya? Kelihatan. Kok nggak bisa jalan ya sharing saya ya? Nggak bisa jalan ya? Mungkin di full screen kan dulu, Pak. Saya ini sudah mau coba full screen-nya ini, nggak kena ya? Aduh. Oke. Share. Nggak kelihatan sama sekali saya ini. Atau teman-teman ada yang bisa membantu saya kirim materi saya? Hostnya siapa ini? Boleh nggak saya kirim? Boleh, Pak. Langsung Oke. ke MII-nya aja, Pak. Ini kok kayak gini nih. Saya nggak bisa sharing ini. Oke, saya akan mengirimkan materi ke siapa ini? Ke PMI, Pak. PMI Pada FISIP. siapa saya ngirim materi? Ke PMI FISIP, Pak. Saya kirimkan ke WA aja, WA ya. Gimana? Enggak, sudah saya chat Bapak. Jangan kirim aja. Nanti saya share ke moderator. Masya Allah, kok dengaran kayak gini nih. Pertama, nomor yang Anda gunakan tuh nomor pribadi saya dengan Arjel. Makanya saya tidak akan menjawab chat-chat yang ada di situ. Tolong dikirim ke 081330 ya. Gitu ya. Ada enggak yang bisa ngechat saya di situ? Oh, enggak. Enggak kena ini. Share. Nah, saya sudah share. Oke. Coba. Kelihatan enggak ke teman-teman? Assalamualaikum. Kelihatan? Kelihatan nggak, Pak? Monggo, kelihatan. Oke, saya coba dulu ya.
Oke, tes sudah jalan. Kalau sudah jalan, saya akan coba untuk presentasi. Oke, kelihatan teman-teman? Mbak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat PMII yang saya muliakan, alhamdulillah di detik-detik terakhir Ramadan kita masih bisa berjumpa untuk mengkaji dasar-dasar kajian tentang hukum internasional. Materi yang saya buat ini adalah materi pemantik diskusi yang akan saya kirimkan nanti setelah presentasi. Silakan buat teman-teman yang ingin memperdalam melalui pertanyaan, silakan disampaikan. Saya akan menyampaikan pertama presentasi. What's the international law? Long time ago, pada saat saya masih mengajar di FISIP, Direktur atau Kaprodi asked me to speak English in front of you all. All of the material and content should be presented in English. Jadi semua materi itu harus ditulis dan dipresentasikan dalam bahasa Inggris. Jadi when I teach KRJL class, I teach them with the English intonation or Arabic intonation. Saya mengajar mereka dengan intonasi bahasa Inggris atau bahasa Arab, karena itu permintaan dari Kaprodi. Kalau sekarang gimana? Saya presentasi pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Halo? Terserah, Pak. Terserah. Mungkin. Oke, hukum internasional. Saya tulis bahasa Indonesia aja ya. Nanti silakan kalau mau ditanyakan dalam bahasa Inggris. So, we are talking about international law. The meaning or the definition about international law is complex. Hukum internasional dengan hukum lokal itu bukan sesuatu yang mudah untuk dipahami. Hukum lokal selalu beranggapan bahwa hukum itu fenomena sosial yang otomatis selalu dinamis, sedangkan hukum sesuatu yang tertulis otomatis membeku. Oleh karena itu, dalam memahami hukum internasional, pemahamannya itu sama, memiliki beberapa tantangan. Pertama, what's the international law? Apa sih hukum internasional itu? Ada yang mengatakan kalau itu disebut hukum, oleh sebab itu harus produk legislatif. Selama ini kalau dalam hukum konteks hukum nasional, produk legislatifnya adalah DPR. Tapi dalam hukum internasional, who is the legislative form? Mana legislatifnya? Oleh karena itu dalam hukum internasional, kalau didasari pada makna semantik, hukum internasional adalah seperangkat aturan yang berisi perintah dan larangan dibuat oleh lembaga yang berwenang dan memiliki sanksi. Internasional adalah sesuatu yang melebihi atau melintasi batas negara. Ada kesulitan. Pertama adalah kesulitan siapa yang menentukan legislasi penentuannya. Yang kedua, siapa yang mengotoritasi pelaksanaannya. Hukum nasional masing-masing memiliki yurisdiksi. Kalau program pembentukan adalah lembaga legislasi, kalau dalam program keberlakuan adalah masalah yurisdiksi. Sampai batas mana hukum internasional itu berlaku. Itulah permasalahan-permasalahan dasar yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat semua. Hukum internasional dahulunya itu disebut hukum antar bangsa, menunjukkan kompleksitas kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang kita kenal dengan munculnya negara dan bentuk-bentuknya yang modern atau nation state. Kita harus mengetahui bahwa perkembangan state itu sebelum menjadi nation state itu berasal dari kata negara-negara kecil atau city states. Oke. Kalau di Yunani ketika itu muncullah city state, di Eropa bukan city state tapi castle states atau pemerintahan yang dipimpin oleh kastel-kastel atau klan-klan bangsawan tertentu. Hukum internasional kadang juga diartikan global law atau hukum dunia. Berpangkal pada pemikiran analogi hukum tata negara, hukum nasional merupakan semacam negara federasi dunia yang meliputi semua negara di dunia ini. Negara dunia secara hierarki terdiri di atas negara-negara nasional. So, ada yang mengatakan hukum internasional itu bukan hukum internasional sebutannya, tapi hukum antar bangsa, hukum dunia. Nah, terus hukum internasional itu berlakunya seperti apa?
Ada yang mengatakan voluntarisme, ada yang mengatakan objektivisme. Voluntarisme artinya ya masing-masing negara yang mau terikat, terlibat pada hukum internasional secara volunter. Artinya kesadaran penuh untuk bergabung di dalamnya. Karena dalam hukum internasional itu ada prinsip-prinsip tertentu yang akan dijelaskan nantinya. Ada yang mengatakan objektivisme, artinya hukum internasional itu dibentuk oleh negara-negara yang memiliki kepentingan, bukan kesadaran. Silakan cek dalam perjanjian-perjanjian internasional, itu selalu muncul dari kepentingan-kepentingan, bukan dari kesadaran-kesadaran. Nah, ketika negara itu sudah berlaku dalam sebuah konsep hukum internasional, maka muncullah konsep namanya monisme dan dualisme. Monisme artinya ya udah hukum internasional yang disepakati dianggap sebagai bagian daripada hukum nasional. Dualisme sebaiknya hukum nasional itu dengan hukum internasional hubungannya ada dua, ada yang mengatakan integratif, ada yang mengatakan kompromistik. Integratif artinya norma internasional diserap secara keseluruhan, tapi harus disahkan dalam konteks membuat hukum lokal, legislatif. Ada yang juga bukan kompromistik tapi integratif, artinya bukan integratif tapi kompromistik, artinya sebagian daripada hukum internasional diserap oleh hukum nasional tapi diberikan pengayaan-pengayaan norma di dalamnya. Kalau Anda membaca yang namanya hak asasi manusia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, di situ ada sebuah teknis, legal term, yang mengatakan hukum HAM itu ada yang mengatakan di Indonesia itu mengenal kewajiban manusia, bukan hanya hak asasi manusia. Oke, apakah presentasi saya terlalu cepat, Nak? Boten, Pak. Suara saya jelas tidak terdengar? Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Maksud saya silakan sambil kayak gini ngirim pertanyaan di kolom chat atau ke host biar nanti ditanyakan ke saya satu persatu. Oke, subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional beda kalau dalam hukum lokal itu selalu dikatakan bahwa subjek hukum itu hanya ada dua, naturlich personens sama recht personens. Artinya adalah manusia dan badan hukum. Sebaliknya dalam subjek hukum internasional is not only two. Bukan hanya dua, tapi banyak. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Tapi tidak ada yang mengatakan subjek hukum internasional itu cuma 2. Oke. Subjek hukum internasional dapat diartikan sebagai negara atau kesatuan-kesatuan bukan negara yang dalam keadaan tertentu memiliki kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Subjek ini dikenali sebagai subjek hukum internasional apabila memiliki kemampuan untuk mendukung hak dan kewajibannya sebagai bagian daripada negara-negara internasional. Siapa saja? Apa saja? Apa kemampuan untuk mengajukan klaim-klaim, how to make claims. Sometimes the nation state is too small or is not rich enough to make claim. Ada negara tertentu itu ada yang terlalu kecil, tidak kaya, tidak terlalu kaya untuk melakukan klaim, atau negaranya dalam keadaan messy, keadaan berantakan. Misalnya Somalia, sekarang Somalia pecah menjadi 4 bagian. Dan masing-masing itu apa yang diakui oleh UN belum tentu diakui oleh mereka sendiri. Begitu juga kalau Anda membaca sejarah Libya sekarang itu terpecah pemerintahan menjadi 2. Pemerintahan yang diakui oleh United Nations is small. Tapi pemerintah yang diakui oleh negara-negara sekitarnya itu besar. Begitu juga di Syria. Jadi apakah mereka termasuk subjek hukum internasional? Betul. Apakah mereka mampu melakukan klaim? Tidak semua. Karena terbukti kayak Somalia belum tentu mampu melakukan klaim secara internasional. Karena kondisi negaranya sudah berantakan, tidak terlalu kaya, dan pemerintahannya selalu berseberangan antara yang satu dan lain. 2, kemampuan mengadakan dan membuat perjanjian-perjanjian. Kemampuan mengadakan artinya adalah, kalau kita kaitkan sama hukum negara atau ilmu negara, kemampuan mengadakan itu adalah konsekuensi daripada dirinya diakui sebagai subjek hukum internasional.
Kalau Anda datang ke negara sebelah mengatakan, ayo mengadakan perjanjian antara Indonesia dengan Singapura, tentu pertanyaannya, who are you? Kok niki sapa rek? Sahabat ini siapa kok bisa mengadakan perjanjian antar negara? Nah, itu yang disebut kemampuan dan membuat perjanjian-perjanjian. Oke. Ketika kemampuan mempertahankan hak miliknya serta memiliki kekebalan-kekebalan. Artinya negara tersebut mampu untuk mempertahankan hak miliknya dan memiliki kekebalan diplomatik. To enjoy the privilege and immunities. Macam subjek hukum internasional, insya Allah sudah kawan-kawan pelajari di pertemuan reguler. Ada negara yang berdaulat, gabungan negara-negara. Maksudnya gabungan negara-negara itu UAE misalnya, Uni Eropa sebagai lembaga itu disebut subjek hukum internasional karena terdiri dari beberapa negara. Oke, Tahta Suci Vatikan, istilahnya Holy See. Tahta Suci Vatikan sebagai negara, baik itu pausnya itu dianggap sebagai subjek hukum internasional. Organisasi internasional baik bilateral, regional, multilateral, palang merah termasuk di atasnya, individu yang mempunyai kriteria tertentu, pemberontak atau belligerent atau pihak yang bersengketa, 8 penjahat perang atau genocides. Penjahat perang ini kalau tidak diakui sebagai subjek hukum internasional sudah tentu menjadi pertanyaan atas dasar apa mereka itu harus diproses hukumnya, atas dasar apa mereka harus dihukum. Karena apa? Subjek hukum itu memiliki kemampuan berbuat hukum. Kalau umpamanya subjek hukum pelaku kejahatan perang tidak dianggap sebagai subjek hukum, maka tidak bisa dianggap sebagai bagian daripada subjek hukum internasional. Hukum internasional, oke, ini hanya masalah definisi, kita lanjutkan. Oke. Mokhtar Kusumaatmadja, Babon atau Bapak Pertama atau generasi pertama perintis hukum internasional di Indonesia, mengartikan keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antar negara, dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum yang negara yang satu dengan negara lainnya. Bentuk hukum internasional ada dua, ada international public law, ada yang namanya international private law. Kalau public law itu berkaitan dengan negara-negara atau organisasi internasional, sedangkan private itu biasanya dikaitkan sama kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan kependudukan, dan kebijakan perjanjian perdagangan di antara negara-negara tersebut. Tapi bukan negaranya, di mana di perusahaan-perusahaan di antara mereka tersebut, ya, dalam bidang keperdataan. Ruang lingkup hukum internasional bisa jadi hanya antara 2 negara, 3 negara, atau yang biasa disebut dengan traktat, Treaty Act. Traktat itu berasal dari kata-kata Treaty Act, 3X. Habis itu hukum regional, hukum internasional berlaku di kawasan tertentu, di ASEAN saja, belum tentu berlaku di Amerika, North Amerika belum tentu berlaku di Eropa, dan seterusnya. Berlaku regional dan berlaku hukum internasional secara keseluruhan. Bentuk perjanjian internasional ini juga sudah banyak dikaji dalam perkuliahan Anda. Oke, silakan ada pertanyaan sampai sini. Biarin yang lainnya ditanyakan lainnya. Oke, Kak. Silakan, Kak. Langsung saja. Monggo. Monggo sahabat, barangkali ada yang mau dibertanya. Sahabat-sahabat, silakan bertanya, sahabat. Saya izin bertanya, Pak. Siap, kepada host tolong ditulis ya, nanti biar enak saya menjawabnya. Tanyakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wendy dari Hubungan Internasional. Nah, saya ingin menanyakan dalam hukum internasional itu, Pak, ada istilah kejahatan apartheid. Nah, saya ingin menanyakan definisi daripada kejahatan apartheid itu bagaimana, dan tindakan apa yang dilakukan hukum internasional untuk menindaklanjuti kejahatan apartheid ini. Terima kasih, Pak. Pertama, saya tidak memahami kejahatan apartheid itu, tapi kalau kejahatan dalam konteks
hukum internasional atau masuk dalam ICJ, International Criminal Justice Courts, artinya kejahatan-kejahatan lintas negara, Mas. Nah, bentuk kejahatan lintas negara itu trennya selalu dinamis. Kalau dulu seringkali kita kenal yang namanya kejahatan penyelundupan manusia, kejahatan penggunaan bahan-bahan narkotika, kemudian berkembang menjadi kejahatan terorisme. Sekarang kejahatan hukum internasional itu bukan hanya bidang-bidang fisikal, tapi lebih pada bidang-bidang ekonomi, misalnya money laundering, money transfer, illegal transfer, dan seterusnya. Nah, saya memahami pertanyaan sahabat Wendy tadi dari kata-kata perspektif kejahatan dalam ICJ, International Criminal Justice Courts, gitu. Bisa dipahami, Mas Wendy ya? Saya tidak paham istilah yang Anda gunakan apa. Karena kadang istilah itu berbeda. Ngerti ya? Enggak, Pak. Ya. Makanya saya lebih baik ditulis saja. Yang lain silakan, sahabat-sahabat yang lain. Monggo sahabat, barangkali ada yang dipertanyakan, mumpung pematerinya itu sedang Saya kalau ngajar di kelas tidak ditanya, malah nggak enak ini. Dan nggak usah malu, saya juga PMII. Mati hidup lama di PMII saya ini. Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Hukum internasional ini apakah hanya berlaku untuk negara tertentu? Terima kasih. Sahabat Jarwo ya tadi ya? Iya, Pak. So, the big problem related with the international law is the scope of international law and the jurisdiction of international law. Sometimes, kadang-kadang negara-negara itu apakah termasuk dalam hukum internasional? Apabila negara itu tidak meratifikasi, tidak menyetujui, maka dianggap bukan bagian daripada hukum internasional yang berlaku. Misalnya kasus tentang pelarangan penggunaan ranjau darat, kejahatan perang. Amerika sama Israel tidak bisa diseret ke peradilan perang. Kenapa? Karena mereka tidak menyetujui dan menyepakati yang namanya pengadilan kejahatan perang. Jadi begitu Mas Jarwo ya. Begitu juga dalam WTO, ya kan, negara-negara yang tergabung dalam WTO, maka secara otomatis terikat dengan negara lainnya, sedangkan negara-negara yang tidak tergabung tidak terikat. Konflik yang sering kali muncul, minimal paling sering dalam perdagangan, itu apa? Misalnya perdagangan minyak. Perdagangan minyak itu kan organisasinya ada 3. Ada OPEC, habis itu ada yang dipimpin oleh Rusia dan sekitarnya, begitu juga ada negara-negara Arab sendiri di luar OPEC. Jadi ketika OPEC memutuskan, apakah OPEC sebagai organisasi internasional, sebagai subjek hukum? Jelas, OPEC itu subjek hukum internasional dari aspek hukum perjanjian internasionalnya. Tapi apakah bisa mengatur CSTO yang ada di Rusia, Russia? Tentu tidak. Itu ya Kak ya. Jadi untuk bergabung, sahabat Jarwo jadi presiden, mau jadi bagian daripada komunitas internasional, silakan. Syaratnya volunteerism. Tidak ada. There is no force can force you to join into international organization. Oke, tidak ada yang boleh memaksa suatu negara bergabung. Tapi ketika bergabung wajib mentaatinya. Begitu sahabat Jarwo. Oke. Mbak, terima kasih Pak. Ya. Ini Pak, ada pertanyaan lagi Pak. Ya, silakan. Monggo. Mau menindaklanjuti yang pertanyaan tadi Pak. Ya. Nah, yang dimaksud kejahatan apartheid tadi itu menurut Konvensi Internasional 1973 tentang penindasan dan hukuman kejahatan, apartheid adalah tindakan tidak manusiawi yang dilakukan sebagai
sebagai tindakan tidak manusiawi yang dilakukan demi membangun dan melanggengkan dominasi oleh satu kelompok rasial terhadap kelompok rasial lainnya secara sistematis bersifat menindas. Seperti itu, Pak. Itu begini, makanya saya sebut perbedaan pemahaman. Jadi ada beberapa penulis itu seksi membentuknya. Itu kaitannya sama ICCPR, International Covenant of Political and Civil Rights. Artinya ada konvenan internasional tentang hak-hak sipil. Orang itu tidak boleh disiksa melebihi batas, ditahan tanpa proses peradilan, dan seterusnya. Begitu Mas Wendy ya. Jadi istilah Anda terlalu seksi sehingga saya tidak memahaminya Mas Wendy. Tapi saya memahaminya dari konteks ICCPR. Bisa dipahami sahabat Wendy? Bisa Pak. Nih, dan saya ingin menanyakan lagi Pak tentang TNOC, Transnational Organization Crime. Itu bagaimana Pak jika dipandang dengan hukum internasional? Jadi ketika TNC itu berlaku, maka yurisdiksi siapa? Negara-negara yang menjadi korban bisa meminta bantuan daripada Interpol untuk mengusutnya. Nah, setelah ditemukan di manakah negara itu akan, di manakah penjahat itu akan diproses, maka penjahat itu akan diproses di negara di mana kejahatan itu dirugikan. TNC itu misalnya dalam bidang narkotika atau narkoba bisa jadi orang Indonesia yang mengedarkan, tapi negara lain yang memasok, tapi negara lain yang mengoperator. Ngerti Mas ya? Ini kan kejahatan lintas negara toh. Oke? Iya. Karena tertangkap di Indonesia, maka Indonesia yang akan memprosesnya, menghukum matinya, dan seterusnya. Itu TNC. Begitu juga ketika apa istilahnya perbudakan modern, woman slavery, atau biasanya woman trafficking, atau child trafficking, atau sexual trafficking. Sekarang mulai muncul lagi. Jadi perempuan-perempuan tertentu di bawah umur sengaja dikirim ke luar negeri untuk traffic apa istilahnya diperjualbelikan, baik untuk kebutuhan nafsu seksual maupun untuk kebutuhan budaya mereka, bukan budaya woman-nya, atau juga sebagai yang biasa kita sebut dengan modern slavery method atau metode perbudakan modern. Gitu sahabat Wendy. Apa melibatkan duta besar di negara tersebut, Pak, untuk kasus tersebut? Saya tidak memahami pertanyaan Mas Wendy ini loncat ya dari hukum pidana internasional menjadi hukum internasional menjadi kayak gini. Jadi ketika sahabat Wendy berdiskusi dengan saya, biasakan menggunakan frame ya. Jangan loncat-loncat. Fungsi duta besar ya sudah tentu melindungi kepentingan politik, melindungi warga negara. Apakah melibatkan duta besar? Ya jelas tentu melibatkan duta besar. Tapi bentuk perlindungan yang diberikan duta besar itu bukan dalam proses pengusutan, penangkapan, tidak bisa. Kedutaan besar manapun tidak berhak melakukan operasi militer, operasi kepolisian di negara tempat dia berada. Makanya yang mengadakannya itu adalah Interpol itu sendiri. Itu Mas Wendy ya, sahabat Wendy ya. Siap Pak, bisa dimengerti. Ya. Oke, yang lain silakan. Ini Pak ada pertanyaan. Silakan Mas. Dari sahabat. Ini kok mati ini. Apa langsung saya baca ya? Syahril Jumhur, izin bertanya Pak. Saya masih belum paham kepada tahta suci Vatikan dianggap sebagai subjek hukum internasional. Kita mengetahui bahwa kepercayaan yang dikembangkan oleh Katolik itu mengenal namanya potestas vicaria. Potestas vicaria itu wakil Tuhan di bumi. Artinya apa? Kepausan itu secara otomatis memiliki tanggung jawab untuk mengelola umatnya sampai ke bawah. Makanya Paus itu sangat amat dihormati oleh teman-teman Katolik atau saudara kita Katolik karena mereka dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi.
So the big question is, what's reason behind this? Mengapa Tahta Suci Vatikan dianggap sebagai subjek hukum internasional? Karena memang Tahta Suci Vatikan memiliki perwakilan di semua negara yang ada masyarakat Katoliknya. Jadi mereka memiliki perwakilan-perwakilan negara. Yang kedua, Tahta Suci juga mampu untuk mengajukan klaim hak dan meminta bantuan internasional. Jadi negara yang agama yang paling kuat hierarkinya bagi saya ya Tahta Suci Vatikan atau agama Katolik itu sendiri. Dan subjek hukum internasionalnya dibagi dua di sana. Tahta Suci Vatikan sebagai states atau paus sebagai holy see. Artinya paus sendiri sebagai subjek hukum internasional dan Tahta Suci sebagai hukum internasional itu sendiri. Kalau kita lihat sebenarnya Tahta Suci Vatikan dulu itu adalah beyond the states, above the states. Tahta Suci atau Kekaisaran Suci Vatikan itu di atas negara-negara. Negara-negara lainnya itu tunduk kepada Tahta Suci. Kalau Anda mengingat ketika masa Romawi itu ada sebuah renders to Caesar what's bilang to Caesars, renders to God what's bilang to God. Artinya apa? Ada pemisahan. Hak negara itu sendiri apa dan hak Tahta Suci sendiri itu apa. Tapi kemudian Tahta Suci itu diberikan hak sebagai negara berdaulat di Roma bagian daripada Italia. Sehingga Tahta Suci sekarang itu dianggap sebagai subjek hukum internasional. Why? Karena ya itu tadi, Tahta Suci mampu mengajukan klaim, mampu mempertahankan hak, dan mampu mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain. Gitu. Kalau jenengan itu, ya naudzubillah, sahabat kita ada yang Katolik, ketika mereka cerai, mereka tidak bisa cerai. Mereka harus meminta izin kepada Paus di Vatikan sana. Saya tidak tahu yang sekarang ini namanya Paus apa. Kalau yang dulu Paus Yohanes Paulus II. Gitu. Mengapa? Karena perceraian mereka harus seizin Paus. Dan itu adalah proses administrasi mulai dari gereja di bawah sampai di Vatikan. Nanti di Vatikan nanti akan keluar. Apakah diizinkan cerai atau tidak. Oke. Saya kasih contoh. Dulu ada perkawinan antara Indra Lesmana sama Sophia Latjuba. Jadi Sophia Latjuba ini adalah Katolik, Indra Islam, kemudian Indra masuk Katolik. Bukan masuk Katolik, pindah agama lah. Karena menjadi Katolik itu tidak mudah, harus tahun lebih lah mereka belajar. Ikut sekolah minggu. Makanya kalau ada tuduhan mencari umat, saya nggak percaya orang Katolik mencari umat. Karena memang berat untuk menjadi atau menganut ajaran Katolik. Mereka sangat amat disiplin. Gitu ya. Oke. Mas Syahid Saril Jumhur apa sudah terjawab, Mas? Sudah, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama, sahabat Saril. Ini pertanyaanmu 3 ini. Apa subjek itu yang membuat hukum tersebut? Hukum internasional bukan dibuat oleh person to persons, bukan dibuat oleh sendiri-sendiri, ya. Hukum internasional itu kalau dari segi motif kemunculannya itu ada 3. 1 by tradition, artinya muncul dari tradisi-tradisi sejarah. Yang kedua by custom, kebiasaan-kebiasaan, habit internasional. Yang ketiga by agreement. Itu motif kemunculan hukum internasional. Tidak ada, there is no by no bank make internasional. Gitu. Begitu, sahabat Saril. Bisa dipahami, sahabat Saril? Pertanyaan ketigamu? Iya, Pak. Bisa dipahami. Oh, iya. Terima kasih. Oke. Oke, Pak. Sudah ya, sahabat Saril ya? Sudah terjawab semua ya? Iya. Nah, ini Pak, ada pertanyaan lagi, Pak. Izin bertanya, Pak. Dalam hukum internasional, ada dualisme dan monoisme. Sedikit pemahaman saya, di mana negara yang menganut dualisme itu langsung tanpa ratifikasinya, Pak. Menerapkan hukum internasional langsung tanpa ratifikasinya. Dan jikalau monoisme itu harus diratifikasi. Harus ratifikasi, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau Indonesia ini
menganut yang mana, Pak? Hukum mana yang harus diutamakan? Maaf. Bagaimana Indonesia ini menganut yang mana, Pak? Antara dualisme dan monoisme ini, Pak? Mohon maaf. Pertama, saya perlu memahami lagi ya, hukum internasional itu sifatnya volunter, oke? Ketika sebuah negara mengadopsi perjanjian, menyetujui perjanjian, bergabung dalam sebuah komunitas internasional, maka respon lokalnya itu menjadi dua. Oke, ada monisme, hukum internasional yang diadopsi, yang diikuti, itu secara otomatis menjadi hukum negara. Oke, tapi ada juga yang mengatakan dualisme, pernyataan saya tadi ya. Diadopsi tapi ditambahkan, dimodifikasi. Misalnya di Indonesia menganut yang mana? Menganut dualisme. Mengapa kadang diserap 100%, kadang juga dimodifikasi. Misalnya saya sebutkan tadi HAM. HAM di Indonesia itu pasal 1 angka 2 itu ada namanya kewajiban internasional. Bukan hanya hak asasi manusia, tapi ada namanya kewajiban asasi manusia. Begitu. Yang kedua, adopsi daripada hukum internasional di Indonesia itu harus sepersetujuan DPR. Jadi Bapak Joko Widodo tidak bisa seenaknya menandatangani dan bergabung. Biasanya sebuah perjanjian internasional, sebuah konvenan, sebuah regulasi internasional yang bersifat mengikat kepada seluruh warga negara dan bangsa, maka mereka melakukan konsultasi kepada DPR. DPR menyetujui, baru diratifikasilah perjanjian tersebut. Begitu, Kak? Ya, Indonesia menganut pada dualismenya. Oke. Gimana saya apakah sudah cukup menjawab atau masih yang kurang? Oke, sahabat Muhammad Husaini. Kalau tidak ada respon, mungkin kesulitan sinyal, sahabat Ibnu Hamdun silakan teruskan. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari sahabat Failul. Izin bertanya, Pak, bagaimana bila sebuah kapal diperkarakan lantaran berada dalam aturan hukum domestik, dianggap sebagai perairan teritorial, namun menurut hukum internasional dipandang sebagai bagian laut lepas. Nah, permasalahan ini memunculkan pertanyaan, hukum mana yang harus diutamakan untuk menyelesaikan konflik ini? Hukum internasional atau nasionalnya yang didahulukan? Begitu, Pak. Pertama adalah aturan tentang wilayah laut, yurisdiksi laut itu diakomodasi oleh UNCLOS. Oke. Sebenarnya bukan hanya UNCLOS, banyak sekali aturan tentang kelautan. Yang kedua, di situ ada namanya dispute, artinya perselisihan. Wilayah laut suatu negara itu kan sudah ditentukan sekian mil, 12 mil, 200 mil, dan ZEE-nya. Jadi kalau terjadi sebuah dispute, perselisihan antara hukum nasional dengan hukum internasional, yang diikuti adalah internasional. Tapi kita tahu bahwa di UNCLOS itu sendiri, mari kita bersyukur kepada Bapak Insinyur Juanda, itu memiliki penjelasan tentang batas wilayah laut tertentu. Batas wilayah laut seperti apa? Kalau untuk Indonesia, kita dianggap sebagai archipelago atau islanders. Negara yang terdiri dari beberapa pulau-pulau yang saling berdekatan. Maka aturan tentang ZEE, batas wilayah mil laut, batas wilayah pengelolaan laut, itu tidak berlaku. Mengapa tidak berlaku? Karena jarak antara semua kepulauan, Kalimantan dengan Jawa, Kalimantan dengan Sulawesi, Sulawesi dengan Bali, NTT dengan Sumatera, itu dianggap sebagai wilayah laut Indonesia semua. Makanya wilayah laut itu karena terlalu luas, Indonesia diminta untuk membuat alur laut kepulauan Indonesia. Muncullah ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. Demikian, Kak. Oke? Gimana sahabat Faizul Kam?
Apa sudah cukup bantu atau masih ada yang ingin ditanya? Cukup. Terima kasih untuk Pak Moderator. Terima kasih untuk Bapak pemateri. Ya, Nah, saya sudah. beri contoh aja Pak Faizul Kamal ya, yang sering sekali sekarang itu ada namanya International Sea Dispute di Laut Cina Selatan. Oke. Cina beranggapan Nine Dash Line ini adalah wilayah peta baru Cina. Tapi negara lain beranggapan, oh ini tidak bisa. Kenapa? Karena Cina bukan negara kepulauan. Otomatis maka Cina itu dianggap wilayah lautnya terlalu luas sehingga bersengketa dengan negara-negara lain. Nah, sekarang mungkin Cina akan menggunakan statusnya atau sedang berupaya memperoleh statusnya sebagai negara kepulauan. Makanya membangun di Spratly Island, Coral Reef Island, di wilayah-wilayah yang selama ini internationally recognized as Filipina, bagian dari Filipina, dibangun besar-besaran, dan kalau umpamanya disetujui bahwa Cina adalah negara internasional, maka antara Cina sampai Spratly itu adalah milik Cina semua. Makanya sekarang negara-negara barat lagi ramai-ramainya melakukan kebebasan navigasi dan kebebasan kedaulatan laut internasional. Menyasarnya ke Laut Cina Selatan. Gitu. Karena beranggapan ini bukan wilayah Cina, makanya harus sering-sering ada kapal di sana. Gitu. Oke, gitu Mas Faizul Kamal. Ya mungkin sahabat ada yang ingin dipertanyakan lagi. Saya mau tanya, Pak. Monggo. Silakan, sahabat Dimas. Saya mau tanya tentang hukum internasional mengenai hak asasi manusia, Pak. Ya. Kan sudah diatur dalam tegas pada konstitusi negara Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 kan ya, Pak. Yang dimana hak asasi itu kan bersifat universal yang berlaku bagi semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama maupun kedudukan. Dan di PBB juga telah mengadakan konvensi serta perjanjian-perjanjian internasional di berbagai negara untuk menjamin negaranya melindungi hak asasi kan, Pak. Nah, pertanyaan saya mengenai hak asasi itu di mana di zaman modern ini sangat banyak kasus mengenai hak asasi. Itu termasuk banyaknya kasus pelanggaran hak asasi atau kita sebagai masyarakat yang terlalu lembek dalam hal tersebut, Pak. Yang dimana saya pada saat, contohnya kan pada saat saya masih kecil, saya kan diajarkan kayak ngaji, sholat, terus infak. Itu pun kalau saya nggak mau itu pun dipukul, itu pun dimarahi, dicewer, itu pun nggak ada yang namanya hak asasi, Pak. Sekarang di zaman sekarang guru mau jewer aja takut, Pak, takut kena HAM. Itu bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Pertama, saya akan memberikan background historis tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu muncul daripada DUHAM. Oke, masih ingat? Universal Declaration of Human Rights. Artinya secara perjanjian deklarasi hak asasi manusia yang di PBB itu menjadi fokus dasar. Dari deklarasi hak asasi manusia yang berlaku itu kemudian lahirlah 9 konvenan, 9 aturan turunan tentang hak asasi manusia. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa hak asasi itu bukan sesuatu yang statis, tapi sesuatu yang dinamis. Hak asasi itu berkembang sesuai perkembangan zaman. I just give you the example. Saya mau ngasih contoh. Dulu yang namanya pembunuhan, eutanasia, itu bukan termasuk sebagai sebuah hak asasi, tapi sebagai sebuah kejahatan. Eutanasia. Oke, honor killing. Orang yang ingin mati karena sakitnya. Itu eutanasia. Dulu dianggap sebagai bunuh diri, tapi sekarang rupanya di Belanda memberikan hak orang untuk melakukan eutanasia. Dulu tahun 1970 belum ada negara yang membolehkan pernikahan sesama jenis. They think it is criminal. Mereka berpikir pernikahan sesama jenis itu kriminal, against the Bible, against the community, against the social norms.
Pernikahan sesama jenis dulu dianggap sebagai bukan sebagai bentuk pernikahan, tapi dianggap sebagai pelanggaran terhadap kata-kata keagamaan, pelanggaran terhadap sosial masyarakat, pelanggaran terhadap nilai-nilai yang berkembangan di masyarakat. Faktanya sekarang banyak negara yang mulai membolehkan pernikahan sesama jenis. Oke, betul apa salah? Oke. Mengapa? Karena memang dulu tidak ada yang membolehkan eutanasia, tidak ada yang membolehkan pernikahan sesama jenis. Sekarang membolehkan kok. Indonesia gimana, Pak? Indonesia mungkin kayaknya mau ke sana. Buktinya sekarang penulisan kelamin ada alternatif not mentions. Ada yang meminta kelamin itu bukan hanya laki perempuan, tapi ada jenis kelamin ketiga tidak disebutkan. Itu. Oke. Karena kelamin itu sekarang jumlahnya berapa sih? Ada yang bisa menjawab enggak? Ada yang mengatakan 2, betul kan? Cowok cewek. Betul. Tapi ada sekarang yang mengatakan jenis kelamin itu 10, Thailand malah 20, coy. Di Indonesia sendiri jenis kelamin itu ada berapa? Lanang, wadon. Kalau di Jawa halus. Wadon kelelakian-lakian itu disebut wandu. Pernah dengar enggak? Ini sahabat-sahabat dari Jawa. Pernah dengar? Wah. Pernah, Pak. Enggak pernah dengar? Itu di literasi kitab kuning juga banyak, Pak. Itu disebut khunsa. Betul, Mas Kamal? Nggih, leres, Pak. Di takrib juga ada itu, Pak. Iya, namanya khunsa. Nggih. Jadi orientasi seksual, pilihan seksual, dan kehidupan seksual itu sekarang di masyarakat modern sengaja dikaburkan. Sengaja dikaburkan. Kalau biologisnya manusia itu hanya ada 2, laki perempuan. Tapi appearance, sexual appearance, orang itu kan berbeda-beda. Ada sekarang cowok tapi dondornya menor, kayak cewek, pakai bedak, pakai lipstik, pakai pakaian perempuan. Tapi masih ingin disebut cowok, itu disebut queer. Nggak tahu saya mau contohnya gimana ya. Oke? Makanya, kalau di suku saya orang Sulawesi Selatan, itu jenis kelamin ada 5. Mungkin ini informasi baru buat teman-teman ya. Oke? Jadi ekspresi seksual itu ada 5. Ada laki, ada perempuan, ada calabai, ada calalai, ada bisu. Laki-laki tapi mampu mengerjakan pekerjaan perempuan dan bisa memilih menampilkan perempuan, itu disebut dengan calabai. Perias pengantin dulu itu bukan cewek, cowok. Pemimpin upacara pengantin kalau di Sulawesi Selatan, suku Bugis itu bukan cewek, cowok. Ketik aja Anda kalau di Google, Tompo Bulu, mungkin Anda pernah mendengar itu. Yang membuat senjata di Bugis itu bukan cowok, tapi cewek. Jadi kembali kepada pertanyaanmu, kejahatan hak asasi manusia itu berlaku lokal atau internasional? Berlaku internasional. Yang kedua, anggapan penjahatan HAM itu berbeda-beda. Satu negara dengan negara lainnya bebas untuk mengklaim ataupun menyangkal. Misalnya Cina yang sekarang itu melakukan melakukan penahanan terhadap 1 juta orang Muslim di Xinjiang. Sekarang mulai banyak masjid yang ditinggalkan umatnya di Cina karena tidak kuat disiksa. Gitu. Tidak kuat disiksa. Abandoned mosque. Itu di Cina karena nggak kuat disiksa. Tapi Cina menganggap ini bukan penjara, Pak, tapi ini sekolah mental kebangsaan. Itu. Ya. Pertanyaanmu tadi, Pak, saya kecil dulu itu dijewer, dipukul guru, Pak. Waduh, kadang nangis, Pak. Itu bukan hak asasi. Tapi sekarang karena Indonesia meratifikasi hak asasi anak, perlindungan terhadap anak, children protections, maka Indonesia wajib membuat yang namanya UU PA, Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak.
Ngerti nak ya? Jadi anak itu memiliki hak bermain, hak hidup, hak memperoleh pendidikan dan seterusnya. Kalau dulu kan enggak. Oke? Jadi itu kejahatan hak asasi sekarang. Pak, jadi mukul anak nggak boleh. Begini nak ya. Jadi jangan memukul nak. Memberi contoh. Bapak ini anaknya bukan 1, bukan 2, bukan 3. Banyak anak saya. Dan tidak ada yang saya pukul. Caranya diberi contoh. Gitu ya. Oke. Gimana anak mau semangat sekolah kalau sekolahnya kotor? Gimana anak-anak mau semangat sekolah kalau gurunya suka marah-marah? Gimana anak-anak semangat sekolah kalau tidak disambut dengan senyuman oleh guru-gurunya dan orang tuanya? Sekarang Anda lihat aja masalah urusan apa? Daring ini. Kan berantakan semua. Ada yang punya adik masih daring nggak? Ada, Pak. Gimana sahabat Wendy? Tahu kan sedihnya merawat adik yang lagi daring? Iya, Pak. Itu 1 orang itu, sedangkan guru itu guru kelas. Betapa menyedihkannya sekian banyak orang. Dan betul-betul susah ya, sahabat Wendy ya. Banget, Pak. Oke. Silakan pertanyaan lain. Sudah terjawab ya, Mas Dimas. Saya mau menanggapi tadi, Pak. Boleh, Pak? Silakan Mas Dimas. Kalau seperti itu bukannya malah membuat kita sebagai pemuda itu menjadi sangat lemah ya, Pak ya. Karena terlalu dilindungi. Kalau menurut saya seperti itu. Dulu juga saya berpikirnya gitu, Pak. Kalau dikasarin, digini, saya mikirnya itu nggak sayang. Tapi kalau pas saya udah beranjak dewasa, saya mikirnya itu baik buat saya. Kalau gitu seperti itu gimana, Pak? Sedangkan kalau itu memang bagian dari proses pendidikan, ya harus dibuat sebagai bagian proses pendidikan. Bukan menjadi bagian daripada proses sosial. Itu menjadi mental bullying di masa tua nanti. Apakah mental anak itu akan lebih kuat, lebih besar, lebih hebat, dibesarkan dengan kekerasan atau tidak? Yaitu kembali kepada anaknya sendiri. Yang kedua adalah pembinanya. Oke. Jadi pembinanya yang mempengaruhinya. Kalau Anda mengetahui bangsa Jawa dulu itu bukan bangsa sekeras itu. Bangsa Jawa itu menjadi keras, guru memukul, itu diperkenalkan oleh Jepang dan Belanda. Kalau Belanda itu mengenalkan namanya hukuman-hukuman fisik yang biasa disebut dengan straf. Disetrap. Dibully secara psikologis dan biologis. Bully biologisnya itu artinya fisiknya berdiri depan kelas. Psikologinya artinya dilihat semua teman. Periode Jepang lebih parah lagi, dipukul betulan pakai rotan. Jadi seperti itu, Mas. Apakah orang yang dibesarkan dengan kekerasan itu menjadi lebih kuat? Oh, belum tentu. Bisa jadi A, ada penyimpangan psikologis. 2, dia lebih memiliki revenge dan strength. Lebih beranggapan dia memiliki dendam daripada kekuatan. Begitu, Mas Kamal. Kalau di tentara ya memang harus dibentuk seperti itu. Siang-siang, keras. Itu kan proses tentara. Di Indonesia ini kan lucu, sejak kecil aja Anda lihat. Ada yang pernah sekolah TK nggak di sini, sahabat-sahabat? Enggak, Ada, aku nanya Pak. serius ini. Ada, Pak. Pernah, Pak. Pernah ya? Iya, Pak. Di TK Anda sudah dilatih baris berbaris enggak? Sudah, Pak. Apakah tertib ketika dewasa? Tergantung, Pak. Tidak toh. Jangan buang sampah sembarangan. Akibatnya bagaimana? Buang Sama sampah aja. sembarangan. Artinya apa? Buah pendidikan itu bukan hanya diukur daripada tenaga,
tapi juga diukur dari proses internasionalisasi pelaksanaan proses pendidikan tersebut. Gitu. Kalau Anda jadi orang tua nanti ingat, sahabat-sahabat harus paham, sahabat itu bukan punya anak, tapi punya kader yang akan memimpin Indonesia. Harus disekolahkan yang baik, dibina yang baik, dan dididik yang baik. Minimal akhlak dan adab. Gitu. Oke. Silakan, pertanyaan lain, sahabat-sahabat. Monggo sahabat, mumpung masih ada waktu, monggo bertanya tentang materi kami. Monggo. Kayaknya ini sudah habis Sahabat. ini Pak Ibnu, sahabat Ibnu. Pak. Ya kayaknya kalau sudah pertanyaannya- habis, mungkin kesempatan kali ini cukup sekian. Kapan-kapan silakan hubungi saya lagi, ya. Kalau hubungi saya jangan pakai nomor keluarga yang tadi ya. Ya, silakan pakai nomor 330. Kalau Anda tidak terjawab, jangan marah, tidak terangkat. Karena nomor itu khusus untuk keluarga ya. Siapa? Oke. Mungkin tahap penuh Pak sebelum tadarus politik ini ditutup Pak. Dengan monggo barangkali ada kata penutup. Pertama, sebelum ditutup, izinkan saya menyampaikan 3 pesan. 1, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Anda adalah kader pergerakan. Karena kata-katanya kader pergerakan, Anda harus bergerak memperbaiki diri sendiri dan bergerak untuk memimpin lingkungannya. Anda, PMII itu bukan tempat berhimpun atau tempat mengikat diri, tapi PMII adalah tempat melatih untuk pergerakan mahasiswa. Yang kedua, awas, ciri khas kader pergerakan itu 3, ilmu, iman, dan amal soleh. Anda harus memiliki keterampilan akademis yang kuat, menunjukkan dengan akhlak yang baik dan prestasi-prestasi nyata. Anda bersyukur karena sekarang ini banyak senior yang mau membantu Anda. Anda bersyukur karena Anda hidup dan sekolah di tempat yang baik. Anda bersyukur karena Anda memiliki jaringan yang kuat. Yang terakhir, saya bertanya, Ibnu usianya berapa? Sahabat Ibnu. Saya sendiri 20 Juni Pak. Nggak jelas ini suaranya sahabat Ibnu. Kafa, ada sahabat Kafa usianya berapa? Atau sahabat Jarwo? 20 Pak. Ya. Jarwo. Oke. Jarwo udah tua Pak itu. Pak, 20 Pak. Oke, semester berapa sahabat Jarwo? Semester 6 Pak. Semester 6. Kafa semester berapa sahabat Kafa? Semester 4. 4 Pak. 4 ya? Oh, 26. Oke, sahabat Jarwo punya waktu setahun untuk menyelesaikannya. Keluar usia 22. Sepakat. Kafa punya waktu 2 tahun menyelesaikannya. Keluar usia 22. Ingat, 2 tahun dan 1 tahun ini adalah waktumu memperbaiki dirimu. Senior-seniormu, Anda mengenal, sahabat Arjel tiba-tiba melenting langsung ke DPR dan menjadi staf ahli di sana. Oke? Begitu juga seniormu, ada yang sudah keterima dan menjadi diplomat muda, bayangkan. Nah, sebelum tamat ini, maka pastikan Anda memperbaiki diri dan kapasitas Anda. Buat diskusi klub, buat kelompok bahasa Inggris. Sehingga sekarang sudah nggak zaman kader pergerakan nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi saya anak pesantren, Pak, saya belajarnya bahasa Arab. La budda alaika li an tatakallam bil lughatil arabiyyah. Laisa annaka khirrijun minal mahad li annakum minal muslimina. Wa katsirun min minhajil muslimina yuktabu wa yunsharu bi lughatil arabiyyah. Walidzalika la budda alaina li an nastati'a wa natakallama wa natahaddasa bil lughatil arabiyyah. Kama natakallamu yauman bil lughatil jawiyah au bil lughatil Indonesia. Harus kayak gitu. Lancar itu ngomong Inggrisnya, ya.
Fahim tuh, Pak. Ya, fahim tuh ya. Alhamdulillah ada yang jawab fahim tuh. Ini yang lain jawabnya amin, Mas Jarwo. Amin. Nah, itu 3 saja pesan saya buat adik-adikku, sahabat-sahabatku. Ingat ya, 1, waktumu kurang setahun atau 2 tahun. 2, ya, yang kedua, masa depanmu dipertaruhkan dalam setahun 2 tahun. Jarwo meninggal usia 63, berarti apa? 41 tahun. 41 tahun hidupnya nanti ditentukan 1 tahun hari ini. Betul, sahabat Jarwo? Sepakat, Pak. Oke, sahabat kakak Sahida gitu juga. Kafa memiliki waktu 2 tahun untuk merubah hidupnya. Tidak usah malu dengan kegagalan, anggap itu proses pelajaran. Bapak itu ke 14 negara itu bukan karena gampang, tapi rajin gagal. Siapa? Ya, Anda gagal sekali langsung pusing, gagal 2 kali pusing. Tolong trauma patah hati, trauma putus cinta, ambiar itu jangan dibawa dalam kehidupan profesional ya. Siap, Pak. Silakan. Iya, Pak. Cukup? Cukup mungkin. Mungkin saya sedikit menyimpang gitu ya. Iya. Dari kemarin telah jelaskan tentang politik hukum internasional. Bahwanya hukum internasional ini dapat diberlakukan ratifikasinya, Pak. Kalau tidak, mungkin yang ke ini jika pertentangan, jika ada pertentangan tentang antara hukum internasional dan hukum nasional, maka ya yang dahulukan yaitu hukum internasionalnya ya Pak ya. Karena kita mendahului dari kesepakatan per negara. Sedangkan nasional itu cuma negara tersebut. Nah, ketika berkaitan HAM bahwasanya itu sesuai dengan perkembangan zaman itu selalu berubah. Maka dari itu pun akan mengikutinya. Mungkin itu kesimpulannya dan saya sampaikan. Tadi pun di closing statement Pak ya. Sudah, tadi closing statement dari saya. Silakan nanti saya sempurnakan PowerPoint saya kirimkan kepada Mas Ibnu Haldun ya. Baik, Pak. Atau ke siapa, nanti silakan diproses. Mohon maaf di awal tadi pertemuan ada kesulitan teknis gitu ya. Sekian, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Mohon izin ya. Siap. Oke, Pak. Baik, sahabat. Karena mungkin dari pemateri selesai dalam menyampaikan materinya dan tadi sudah di closing statement sama pemateri, maka saya sebagai moderator Tadarus Politik 11 ini saya mohon maaf bila dalam memandu jalannya diskusi pada hari ini ada lahan kata pun yang lain yang disaja ataupun yang tidak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Walafukum wabillahi taufiq hidayah wal inayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat. Terima kasih Mas Nyong. Terima kasih. Mas Nyong. Terima kasih Mas Jarwo.